Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom ya, salam kenal dulu. Ya, ini perlu waktu untuk kenalan sebentar. Tapi terima kasih yang sudah kasih kepercayaan pada saya untuk melayani di sore hari ini di Run Community ya. Memang terlihat Bapak Ibu Saudara sepertinya sehat-sehat ya. Suka lari. ya, puji Tuhan sehat. Nama saya Ariel Obadiah. Saya bergereja di GBI CLCC Bandung, kami di PVJ. Saya sendiri tinggal di Arca Manik, jadi 20 menit perjalanan kemari. Sehari-hari kerjaan saya dosen ada di Bandung, juga ada di Tangerang, dan ada juga jadi guru ya. Dan kebetulan ada teman guru saya, Pak Stefanus di sini ya. Manggilnya Bapak karena kenalnya di sekolah gitu ya. Jadi, saya ini sama istri saya, kami sudah 12 tahun pernikahan. Dan sekarang sudah dikaruniai 2 anak, umur 9 dan umur 3 tahun. Istri saya guru les, pernah jadi guru juga, jadi ya gitu-gitu aja hidupnya, muter-muter di situ aja, nggak jauh-jauh gitu ya. Oke, saya dikasih kesempatan untuk bicara pada sore hari ini tentang, saya dengar tempat ini sedang banyak membahas soal perkataan Yesus gitu ya, tentang aku adalah ya. Ada, kalau nggak salah 7 setahu saya, perkataan aku adalah yang Yesus katakan selama pelayanan di bumi. Dan saya kebagian, nggak tahu yang paling susah atau yang paling gampang ini ya, light of the world. Ya, tentang bagaimana aku adalah terang dunia. Nah, sebelum sampai ke sana, jadi ini judulnya, saya kasih judul light of the world. Nah, pertama-tama soal terang ini ya. Dalam kehidupan sehari-hari, umumnya kita kenal bahwa konsep terang itu baik, gelap itu buruk, bisa gitu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang lihat gambar ini, ada yang langsung kayak, gitu ya, yang tahu. Ya misalkan dalam dongeng-dongeng cerita yang terkenal namanya Star Wars, katanya gitu, ada 2 golongan. Golongan terang sama golongan gelap. Kalau kamu tuh berubah jadi jahat, berarti kamu tuh crossing to the dark side, gitu ya. Kamu jadi orang yang di sisi gelapnya. Kita kenal juga kalau kita dengar istilah pasar gelap, kita tahu bahwa itu semua barang ilegal, itu semua melanggar hukum, gitu ya. Bahwa itu nggak benar gitu. Kamu jangan kerja di bagian situ. Gitu. Ada juga yang menyebutnya, satunya yang cukup kontroversial adalah kekasih gelap. Ya, punya kekasih gelap itu berat ya. Gitu. Saya bingung kalau ada orang yang sampai punya kekasih gelap. Kenapa? Punya kekasih yang benar aja udah susah, apalagi punya kekasih gelap gitu ya. Dan jauhkan daripada Anda, saya suka bercanda sama anak mahasiswa saya karena saya ngajar ilmu komunikasi, dan lucunya satu yang saya harus ajar adalah tentang pacaran di sana. Iya benar, serius. Mahasiswa kuliah 3 SKS, satunya adalah gimana punya hubungan yang baik dalam percintaan kamu. Itu satu yang saya ajar. Dan saya selalu bilang jangan mau jadi orang di HTS-in ya, hubungan tanpa status, TTM-an. Kamu tuh kekasih gelap, kamu tuh gampang dibuang kapan aja gitu. Hubungan kamu tidak aman gitu ya. Jadi jangan ambil ke sana lah ya gitu. Ambil yang terang-terang aja, yang benar-benar aja. Kalau punya pasangan ya diakui depan umum, jangan disembunyi-sembunyiin. Ya kalau ada di sini nggak tahu yang lagi pacaran, jangan backstreet ya gitu ya. Backstreet Boys itu kaya raya dan terkenal, enggak, pacaran backstreet enggak enak sama sekali semuanya. Semua yang berbau gelap itu seringkali bikin kita jadi masalah gitu. Membaca dalam gelap itu juga bagian yang sulit gitu. Ya ini bercandaan saya sama istri saya, dia suka bangga bahwa dia nggak pakai kacamata. Sampai satu hari dia bilang, mataku mulai buram gitu. Saya akan bilang, ya semua akan plus pada masanya gitu kan ya. Jadi karena dia suka baca handphone di gelap-gelapan dan ya itu pekerjaan ibu-ibu nungguin anak tidur ya mau ngapain ya. Jadi buka handphone akhirnya ya mau ngomong pakai kacamata plus juga. Saya emang udah rusak dari dulu, jadi saya sih udah di gelap gitu ya. Saya udah kadung mata saya kayak begini gitu. Jadi memang gelap itu selalu konsep yang tidak baik, kita hindari. Ya, dan terang adalah sesuatu yang baik. Nah Yesus ngomong, kita mulai dari apa perkataan Yesus soal dirinya, yaitu dia ngomong di Yohanes ya. Kita ambil di Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. So ini akan ada banyak ayatnya. Saya nggak janji ini bakal selesai semuanya, dalam arti kita bahas semua soal terang. Kalau Bapak Ibu Saudara cari kata terang aja di Alkitab, itu dari berbagai angle, sudut banyak banget. Nah, saya janji nggak akan pakai semuanya hari ini gitu ya. Ada 1.200 poin tapi nggak akan semuanya dipakai hari ini. Kita akan berbaik hati kepada Bapak Ibu Saudara karena ini sesi perkenalan. Kita akan pakai ya beberapa poin aja. Tapi kita mulai dari apa kata Yesus soal dirinya. Nah ini saya nanti akan perlu terangkan dulu sedikit konteksnya. Tapi kemudian kita akan masuk bagaimana kita bisa datang pada terang itu. Soalnya saya akan bicara 3 poin hari ini. Bagaimana kita bisa datang pada terang itu. Lalu bagaimana kita bisa hidup dalam terang itu. Dan terakhir bagaimana respon kita terhadap apa yang Yesus sudah katakan. Tapi sebelumnya kita baca di Yohanes 8 ayat 12 sampai 20.
ayat 12 dulu. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, I'm the light of the world. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, sedikit cerita dulu, kalau Bapak sudah baca Alkitab, nah penulis Alkitab itu satunya Rasul Yohanes, itu juga ketika dia menulis ini, dia menulis pada orang-orang yang umumnya pada waktu itu masih ingat siapa Yesus, karena mereka masih hidup semuanya. Jadi mereka masih tahu dan mereka ngerti konteksnya. Nah, tulisan ini nyampe ke tangan kita sudah ribuan tahun. So kadang-kadang kita nggak sebenarnya nangkep kehidupan di masa itu seperti apa. Nah pada waktu itu, dan mungkin ada yang pernah mikir nggak, ini kok ujuk-ujuk Yesus ngomong gitu. Aku terang dunia, tiba-tiba aja gitu. Out from nowhere dia datang ke orang-orang, lu bilang aku terang dunia gitu kan, aneh kan. Pernah ketemu orang kayak gitu? Ya, datang sama kita nggak kenal, gue jagoan loh, gitu kan, siapa ini gitu, ya atau gini, apalagi kalau gini, saya jodoh kamu loh, enak aja gitu kan, siapa gitu ya. Nah kalau kita pengen tahu ceritanya sedikit, ini ada hubungan sama peristiwa Yesus sebelumnya waktu dia bilang akulah air hidup. Dia mengatakannya nggak di tempat kosong gitu, nggak di acara, nggak ada apa-apa dia ngomong. Dia sebenarnya lagi bicara di salah satu hari raya besar orang Yahudi, namanya hari raya Tabernakel. Hari raya Tabernakel itu adalah hari raya ketika orang Yahudi mengingat perjalanan mereka di padang gurun. Itu perintah Tuhan, ada di, saya lupa, imamat gitu, imamat berapa gitu ya, atau di mana, di kitab Taurat. Itu ada bahwa Tuhan perintahkan, kamu nanti kalau nyampe tanah perjanjian, rayakan ini, hari raya Tabernakel. Supaya apa? Supaya kamu ingat perjalanan kamu dulu waktu di padang gurun. Nah mereka, Yesus pun melakukan ini lagi ada di bait suci. Jadi nggak di tempat umum dia ngomong aku loh terang dunia gitu, enggak. Dia lagi ngomong di bait suci. Hari perayaan Tabernakel itu panjang, 7 hari kalau nggak salah, sampai 8 hari malah. Soalnya dalam hari-hari perayaan itu, dia tuh sedang berdiri di suatu tempat namanya pelataran perempuan. Misalnya itu women's courtyard itu tempatnya gede. Biasanya di situ ada banyak tempat taruh persembahan. Nanti kayak kalau Bapak Ibu saudara baca di bagian akhir Yohanes itu bilang semua ini Yesus katakan di tempat perbendaharaan. Berarti apa? Ada banyak tempat kotak persembahan di sebelah sana. Dia lagi berdiri dekat situ. Nah di pelataran ini besar. Saya nggak akan bicara panjang lebar mengenai lapisan-lapisannya karena saya juga nggak tahu banyak tentang ini. Tapi bahwa di situ ada juga. Nah selain ada kotak persembahan, di situ juga ada banyak sebutannya apa? Kaki dian gitu, pelita. Jadi tempat itu terang sekali. Kalau lagi malam, ya, kalau lagi udah mulai sore, mulai dinyalain. Mungkin sekali kemungkinan Yesus tuh melakukannya ketika mereka lagi baru mulai dinyalain. Sekarang make sense ya, masuk akal. Kalau tiba-tiba lagi terang, terus dia berdiri tengah-tengah bang, semuanya, akulah terang dunia. Dia bilang gitu. Dan waktu orang Israel atau orang Yahudi dengar pada waktu itu mereka langsung bisa connect sama perkataan Yesus. Kita enggak mungkin, karena kita enggak ngerti gitu. Tapi tuh kebayang kalau saudara orang-orang Yahudi yang udah dari kecil dengar cerita, suatu dulu waktu kita dulu di padang gurun, ya. Diceritain itu kan diwajibkan, kamu mesti denger nih, dulu kita orang budak, diperbudak oleh Mesir, Tuhan bawa kita keluar oleh pertolongan Musa, dan kemudian kita jalan di padang gurun. Masih ingat apa yang menemani orang Israel di padang gurun? Semoga Bapak Ibu Saudara sekolah minggunya gak ada yang DO. Gitu ya. Sampai cerita itu sebelum kita mulai ribut soal dinosaurus udah di mana gitu. Lalu guru kita marah. Masih ingat apa yang mengikuti mereka di sepanjang jalan itu? Tiang awan dan tiang api ya. Nah tiang awan itu seorang Israel ngerti soal konsep terang itu perwakilan Tuhan. Jadi waktu itu sudah akulah terang dunia. Itu benar-benar suatu keadaan di mana dia sudah langsung menyamakan dirinya. Dia nggak ngomong sesuatu yang orang Yahudi nggak ngerti. Orang Yahudi ngerti banget, apalagi para ahli Taurat. Makanya kalau nanti kita dengar, mereka paling marah sama ucapan Yesus. Kenapa? Karena mereka langsung tahu apa yang Yesus katakan. Orang-orang suka bilang, Yesus gak pernah ngomong bahwa dia itu Tuhan. Cari di Alkitab, gak ada Yesus bilang dia Tuhan. Sering. Itu kenapa? Karena yang kritik gak baca Alkitab gitu. Gak ngerti Alkitab. Sedihnya orang Kristen bingung juga gitu. Iya bener ya gitu. Padahal enggak. Pendengar Yesus pada waktu itu tahu banget, dia tuh nggak sembarang, dia tuh nggak sembunyi-sembunyi ngomong, jangan bilang siapa-siapa ya, gue Superman loh gitu, nggak kayak gitu. Nggak, dia publicly ngomong, saya ini Tuhan gitu. Jadi waktu dia ngomong seperti itu, ini menunjukkan perwujudannya mengenai akulah cahaya terang itu yang menemani kalian dulu dari zaman nenek moyang kalian berjalan di padang gurun, di tengah-tengah kegelapan, supaya nggak ada yang kedinginan, supaya nggak ada yang kegelapan, dalam terang. Dialah itu ya. Jadi Yesus Kristus ini menyatakan bahwa dialah
Tuhan dalam Alkitab. Dan di antara terang dan gelap dikontraskan untuk nunjukin apa? Ada orang-orang yang di dalam Tuhan, ada orang yang di luar Tuhan. Jadi kalau saudara hari ini bisa bilang, Tuhan Yesus terima kasih, Engkau terangku. Ya, saudara bersyukur begini, saudara kenal Tuhan. Saudara ketemu sama terang itu. Ya, oke. Kalau gitu ada ayat yang terkenal. Dan ini juga sebenarnya berupa penggenapan. Masih ingat nih ayat Natal favorit kita seringkali kita dengar. Ya ini Yesaya 9:2-7 bilang ini, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bangsa ini siapa maksudnya? Bangsa non-Yahudi. Siapa tuh? Kita. Ini ayat tentang kita begini, suatu hari bangsa-bangsa yang di luar Israel yang tinggal dalam gelap itu akan lihat terang itu. Terang yang besar, mereka yang diam di kekelaman, atasnya terang telah terus bersinar. Lalu kalau kita turun ke bawahnya, kita ketemu sama ayat yang terkenal ini, yang muncul nih setiap bulan Desember, selalu ada yang nyanyiin, selalu ada yang ngutip ayat ini. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Dan seterusnya. Ya, ini jadi khotbah tersendiri, kita nggak akan bahas. Tapi saya cuma ingin bahwa omongan Yesus ini dia mengaitkan terapa? Peristiwa dulu di padang gurun, nubuatan Nabi Yesaya. Dia bilang ini, nih dia, saya orangnya. Itu yang telah dinubutkan. Yang dulu ada, sekarang masih ada. Muncul di tengah-tengah kamu. Gitu. So itu pernyataan yang kuat banget. Nah kalau gitu, kita akan masuk ke poin saya mau bilang ini, bagaimana kita dapat beroleh terang itu. Nah masih di kitab yang sama di Yohanes. Yohanes ini, nanti saya akan banyak pakai Yohanes, lalu nanti akan lompat ke Efesus gitu ya. Di Yohanes 3 ayat 19 sampai 21. Ini perkataan Yesus. Dia tuh ngobrol sama Nikodemus, dia bilang ini. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Orang jahat suka yang gelap-gelap, istilah gitu. Kalau kamu hidupnya jahat, maka iya, kamu suka sama yang gelap, kamu gak suka sama terang itu. Sebab tanya, kenapa? Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Simpulannya apa? Sebenarnya ada banyak bagian lain yang bisa mendukungin, tapi Yesus mau bilang apa sebenarnya? Manusia pada dasarnya gak suka yang terang. Ya, masih ingat manusia pertama, waktu mereka bikin dosa, apa yang mereka lakukan? Mereka sembunyi. Saya pikir sembunyi gak mungkin di tempat terang. Sembunyi selalu mencari tempat yang gak kelihatan. Gitu. Dari awal manusia berdosa, itu gak suka sama terang. Itu benci sama terang. Dan tidak mau datang kepada terang. Dan ini juga tidak mampu datang kepada Tuhan yang ada terang itu. Itu kondisi kita semua. Kita semua orang berdosa di ruangan ini. Ya, kecuali saudara ada yang mengaku bahwa saya nggak pernah bikin dosa lagi. Gitu ya. Tapi kalau saudara saya masih bikin dosa, saya orang berdosa. Iya, kita semua punya kecenderungan. Waktu kita bikin salah, kita bersembunyi, kita menyalahkan orang. Kita selalu bilang bahwa apa? Bukan saya, bukan tanggung jawab saya, bukan salah saya. Kita mencoba menghindar. Kita coba untuk kasih pembenaran buat perbuatan-perbuatan kita. Kalau kita marah, kita bilang kamu sih bikin saya marah, kamu sih mancing-mancing emosi saya. Saya pernah waktu masih kecil itu, biasa anak kecil lari-larian keliling sekolah, kejar-kejaran. Saya nabrak adik kelas. Namanya anak kecil ditabrak, nangis kan. Dan untuk menutupi kesalahan saya bilang, salah dia kenapa berdiri di situ. Nah itu argumen anak kecil. Saya nggak tahu mungkin orang dewasa, tapi ada orang dewasa yang kayak gitu kan. Ya, udah salah bilangnya, ya kamu sih. Ya, saya nggak akan selingkuh kalau kamu begini. Gitu. Saya nggak akan nyuri peluang perusahaan kalau saya nggak kepepet. Gitu. Kita selalu mencoba untuk bersembunyi. Kenapa? Karena ada kecenderungan dalam diri kita. Kita gak suka dikasih terang. Gitu. Kita pengennya yang gelap-gelap. Kita pengennya gak ada yang tahu. Ya. Makanya kalau kita mau marah, mau apa, kita simpen di hati kita. Kenapa? Karena gak ada yang tahu isi hati kita kan ya. Gitu. Ya, jadi pada dasarnya emang manusia gak bisa. Terus kalau gitu gimana? Gimana bisa datang pada terang itu? Nah di Yohanes 3 16, naik di bawahnya lagi, atau di atasnya itu ya, itu kasih tahu gimana caranya kalau gitu. Kalau manusia nggak bisa datang pada terang itu, gimana mereka bisa dapat terang?
Lalu dia katakan di ayat 16 yang kita sering kenal itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal gitu ya. Ini ayat favorit orang Kristen. Saya pernah jadi dosen agama sebentar sebelum akhirnya dilarang. Kenapa? Karena nggak punya gelar teologi. Wah itu darurat banget, nggak ada orang. Atau waktu itu kalau nggak salah pilih atau gimana ya. Saya dipanggil, Bapak ada ngajar dosen agama. Waktu ketemu dosen agama yang lain, mereka agak-agak bingung juga. Bapak teologi apa? Saya enggak, saya nggak tahu. Lucunya yang nunjuk saya untuk jadi dosen agama, itu kaprodi saya yang orang muslim. Dia bilang, dari kita saya pengennya Bapak Ariel, tadi gitu. Karena kaprodi saya bilang, saya suka lihat Pak Ariel, kayaknya pelayanan di gereja ya. Ya udah saya buat anak-anak itu kasih Bapak aja gitu ya. Itulah semester pertama saya ngajar jadi dosen agama dan terakhir karena setelah itu semester depan rupanya banyak yang protes bilang kok orang non teologi boleh ngajar. Ya udah saya bilang ya udah peace Bu ya. Saya bilang walaupun si ibunya yang ketua koordinator mata kuliah bilang ya Bapak tetap bantu anak PMK ya. Makanya saya masih suka datang ke PMK mereka. Dan anak PMK, anak orang Kristen itu kalau dikasih ujian apapun, kalau tes ujian agama, mereka selalu harus kasih ayat. Jadi dosennya tuh ketua koordinator mata kuliah ini pendeta dan dia keras sama anak-anaknya begini. Kalau kamu mau jawab apapun, kamu harus kasih ayat Alkitab. So itu bagus. Dan tahu nggak Bapak Ibu, ayat Alkitab yang masuk untuk semua bentuk soal adalah Yohanes 3:16. Pokoknya jawab soal apapun, berilah Yohanes 3:16. Itu pokoknya benar atau paling nggak bisa disalahin. Ya, kalau kita takut bikin salah, carilah jawaban yang nggak bisa disalahin. Walaupun nggak benar gitu ya. Nah ini jawabannya. Ini ayat tapi ini kekuatan ayat ini. Ayat ini begitu powerful. Kita suka ayat ini. Kenapa? Ayat ini kabar baik banget. Kabar baik banget. Bahkan termasuk apa? Yang nggak mampu. Saya nggak mampu, Tuhan bikin benar. Gimana supaya saya selamat? Tuhan anugerahkan anaknya. Kamu emang nggak mampu, dikasih makanya. Ya. Bahkan apalagi kalau kita nggak mau, saya nggak mau, Tuhan tetap kasih. Karena dia tahu gitu. Kita perlu itu. Gitu. Nah, cuma orang suka lupa ayat 17-nya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Puji Tuhan. Barang siapa tidak percaya, ia bukan akan. Gimana bahwa ya nanti tunggu aja enggak. Ia telah berada di bawah hukuman. Jadi orang-orang yang tidak kenal Tuhan, saat ini sedang menunggu aja masa hukuman mereka. Karena mereka sudah ada di bawah hukuman itu. Gitu. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. So kalau itu kabar baik ya. Kalau saudara bilang, gimana caranya saya sampai dapat terang itu? Tuhan bilang, kamu gak akan bisa. Kamu gak akan mampu. Kamu gak bisa beli keselamatan kamu. Makanya diberi anugerah. Nah orang-orang suka bilang gini, gampangnya jadi orang Kristen? Gampang banget. Tinggal bilang, saya percaya. Tuhan akan ampuni dosa saya percaya, saya undang Yesus masuk dalam hati saya, jadi orang Kristen, selesai. Sehingga ada yang suka bilang, kok gampang banget ya masuk surga gitu. Ya satu yang kritikannya sama orang Kristen atau ajaran Kristen, terlalu memudahkan orang masuk surga. Di agama lain tuh, ada teman saya orang Kristen bilang gitu, agama Kristen tuh gak cengli menurut dia. Gak masuk akal. Agama lain misalkan dia bilang, ada yang bilang kamu mesti lakukan berapa hal sekian. Nah ini cengli, lu gagal gak masuk gitu. Bagi dia itu adil gitu. Kristen tuh aneh dia bilang. Orang Kristen dia bilang gitu. Aneh, kok gak adil ya? Kok hitungannya kacau tanya. Segampang itu. Nah saya selalu respon bilang gini, ada berapa hal yang karena kita gak bisa beli, mau gak mau mesti dikasih. Kalau gak kita gak pernah punya. Itu anugerah keselamatan. Kita gak bisa beli, mau tuker sama apa? Apa sih yang kita punya bisa tuker itu? Tapi karena kalau gak ada yang bisa punya, gimana caranya punya? Tuhan beri kepada kita. Bukan karena itu murahan atau gampangan. Karena terlalu mahal, harus diberikan, dianugerahkan. Karena kita gak mungkin dapat. Gitu. Nah, ada satu bagian ayat Alkitab yang Rasul Paulus tulis di Efesus. Dia bilang sebagai berikut. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu sudah baca kitab-kitabnya atau tulisan Rasul Paulus, itu biasanya di awal tuh, Rasul Paulus tuh kayak ngasih, dia tuh ya sorry ya bukan nyombong. Kayaknya kalau dia hidup masa ini dia jadi dosen atau guru lah. Kenapa? Biasanya dia kasih dulu teori dasarnya, konsep-konsep dasar ya, basic. Nanti begitu bagian akhir baru dia kasih, nih aplikasinya. Karena kamu udah tahu basicnya, sekarang aplikasi kayak gini. So, banyak orang yang udah suka, kalau baca tulisan Rasul Paulus suka nyerah di awal. Kenapa? Aduh dia ngomongnya kok rada abstrak ya gitu ya. Beberapa itu agak abstrak.
Kayak kita mesti mikir, ngerenung gitu. Tapi nanti kalau saudara bertahan sampai akhir, saudara bisa menghubungkannya gini. Oh ini maksudnya prakteknya hubungan sama di depan. Gak ngerti yang di depan, yang di belakang jadi semacam perintah aja. Cuma kalau kita ngerti apa yang dia omongin di depan, itu dasarnya untuk melakukan yang di belakang. Jadi kalau nanti saudara baca kitab-kitabnya tulisan Rasul Paulus, bersabar. Baca depannya, renungkan pelan-pelan, dan lalu nanti lihat. Itu terhubung sama praktek yang di belakang. Ya, nah ini ada bagian di awal yang dia ngomong seperti ini. Moga-moga ini cukup jelas. Dia bilang gini, kamu dahulu, dia ngomong sama orang di Efesus ini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Jadi dia bilang sama orang di Efesus, dulu kamu tuh mati semuanya. Kenapa? Dia ingetin orang-orang, mungkin ada orang Yahudi di sana, ada orang non-Yahudi di sana, ingetin kisah di Kejadian. Waktu Tuhan bilang, kalau kamu makan buah itu, kamu mati. Dan manusia pertama makan, dan ya, sisanya tinggal sejarah. Kita semua keturunan Adam ini mati. Kenapa? Dalam pelanggaran dan dosa-dosa kita. Lucunya dia bilang ini, kamu hidup di dalam. Menarik ya. Dia bilang kamu mati, apa? Kamu hidup. Berarti apa? Kamu bukan orang mati terus gini kayak mayat hidup gitu ya, nggak punya pikiran, menjalani hidup. Enggak, kamu hidup di dalamnya. Kamu senang ngelakuinnya. Kamu melakukan dengan aktif dosa-dosa kamu. Makanya di sini nggak ada yang pernah bilang, oh saya nggak sadar bikin salah. Saya nggak sengaja bikin salah, ya, gitu. Enggak. Beberapa di antara kita merenungkannya, merencanakannya, dan mengeksekusinya, bahkan menyembunyikannya, ya, gitu. Ada yang keinjek kakinya, ya sorry, ya, gitu. Tapi memang begitulah, ya. Saya juga injek kaki saya, karena iya, beberapa di antara kita benar-benar merencanakannya. Kita itu penjahat perencana, ya. Hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, kita tuh ikut, gitu. Karena kamu mentaati lagi penguasa kerajaan angkasa, yaitu apa? Roh tanya yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua, tiba-tiba gini, Paulus bilang, kamu tuh gini. Sebenarnya kami, dia apa? Kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Paulus bilang gini, kamu jahat, kami juga sama. Siapa kami ini? Rasul Paulus, para pemimpin semuanya, kami juga sama. Kita semua sama. Gitu. Tiba-tiba nadanya berubah. Dan saya suka kata ini, tetapi Allah. But God. Karena saya suka kalimat ini kenapa? Karena apapun yang ditaruh di sebelum tetapi Allah, setelah kata tetapi Allah, itu berubah jadi 180 derajat. Dia mati tetapi Allah jadinya hidup. Dia berdosa tetapi Allah mengampuni. Pokoknya apapun yang terjadi dibalik banget sama Tuhan. Tetapi Allah, yang gimana? Siapa Tuhan kita? Yang kaya dengan rahmat. Oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita. Tuh dikontraskan sama Paulus, kamu mati, hidup bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi dalam Kristus kamu hidup, Tuhan bangkitin kamu karena kasih karunia-Nya supaya suatu hari kamu ada tempat bersama Dia di surga. Wah amin, ya senang banget surga ya Tuhan, Yesus segera datang. Ya, ada yang udah capek kerja di sini, ya, Senin, gitu kan ya, gitu ya. Saya kagum sama orang-orang yang ibadah sore hari Minggu, serius. Karena kalau saya hari Minggu sore itu otak saya udah ada di hari Senin. Gitu ya. Jadi thank you saudara ya, otaknya udah di hari Senin, tapi masih mau datang hari Minggu sore gitu ya. Gitu. Ya benar-benar, saya kalau hari Minggu sore udah mikirnya, aduh kerjaan hari Senin gitu ya. Berapa ada yang udah capek kerja, ada yang capek hidup berat ya. Gitu ya. Dan dulu saya suka dengar orang-orang tua bilang gini, aduh gak sabar pengen Tuhan Yesus segera datang. Dalam hati saya bilang, orang-orang lemah. Gitu. Kalah dalam hidup makanya pengen buru-buru masuk surga. Tapi setelah umur 40, iya saya agak-agak berharap Tuhan Yesus segera datang gitu. Saya capek Tuhan, dan terutama ini yang bikin saya capek. Saya capek bikin dosa. Saya gak seneng bahwa saya harus bolak-balik lagi datang sama Tuhan, ampuni saya.
I've done it again, I did it again. Aduh saya bikin rusak lagi, saya hancurin lagi, saya mulai nol lagi, saya sakiti orang lagi, saya kecewakan orang lagi, dan saya kecewakan engkau. Aduh capek Tuhan, serius capek. Gitu. Saya pengen buru-buru lepas gitu. Dan ternyata merindukan sorga itu bukan ciri-ciri orang kalah sebenarnya. Enggak. Tapi enggak cuma di situ, supaya pada masa yang akan datang. Apa? Setelah sorga apa yang terjadi? Pernah mikir itu? Setelah sorga apa yang terjadi? Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara, setelah sampai sorga, senangan kita belum selesai. Tuhan akan terus menunjukkan betapa Dia itu penuh kasih karunia sama kita. Bersemangat menantikan sorga? Atau bilang, tak dulu, belum nikah, sabar. Gitu. Saya nikah dulu, baru sorga datang gitu ya. Gitu. Walaupun saya curiga sebenarnya nanti kalau sampai di sorga, Bapak Ibu Saudara yang belum nikah ini, ya kalau ditanya, nikah nggak lagi di bumi dulu? Belum sempet, ya tenang, nggak akan ada yang bilang gitu, haha rugi, rugi, ya, enggak. Saya mulai curiga bakal hati tentang, nikah nggak lagi di bumi dulu? Enggak, nikah, saya nikah, rugi, capek ya, capek kan, ya ngurusin duit segala gitu, anak ya repot ya, tapi enggak sih. Saya yakin semua di sini nggak ada yang akan duduk di tepi sungai kehidupan, menyesali, aturan gue nikah ya, lagi di bumi dulu gitu, atau aturan mah jangan nikah ya, lagi enggak. Kita semua bakal happy di surga nanti. Tidak ada air mata dan penyesalan. Kenapa? Tuhan ada di sana bersama dengan kita. Jadi gitu ya. Nah, lalu dia bilang apa lagi? Paulus bilang, sebab karena ini ayat karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. So, kesimpulannya apa? Panjang nih ngomong kayak gini. Ya. Kalau kita bisa percaya, ya, kalau saudara bisa datang ke Tuhan Yesus, aku percaya. Itu bukan karena saudara pintar milih agama. Mana ya, yang makan apa aja boleh, ya. Ke gereja pakai baju apa aja boleh, gitu kan ya. Nonton boleh, yang haram yang paling sedikit apa? Ya itu Kristen. Enggak, saudara juga bukan pilih kenapa? Karena orang tua sih mau nggak mau kejebak ya udahlah gitu ya. Taunya ini dari kecil, enggak. Kalau saudara bisa datang hari ini bilang, Tuhan Yesus aku percaya. Tolong aku, selamatkan aku orang berdosa. Itu bukan karena kita orang baik, karena kita pintar milih agama, atau kita lebih baik daripada orang lain di luar sana yang kayaknya hidup masih kacau. Enggak, itu karena Tuhan dengan kasih karunia-Nya menarik kita kepada Dia. Supaya jangan ada orang yang bisa bilangin suatu hari, aku masuk sorga, aku pilih Yesus karena aku pemilih yang baik. Karena aku orang yang bijaksana, yang pintar. Tadi kan Pak, supaya jangan ada seorang pun yang bisa bermegah. Pada akhirnya nanti di sorga, semua orang cuma bisa bilang apa? Ini semua kasih karunia-Mu. Siapa sih aku? Sampai Tuhan pilih aku dan selamatkan aku. Ya. Jadi itu. So gimana caranya kita bisa datang pada terang itu? Kasih karunia. So kalau hari ini saudara bisa bilang, saya milik Tuhan. Maka seharusnya setiap minggu bahkan setiap hari kita bilang, Tuhan Yesus terima kasih. Hari terindah dalam hidup kita adalah ketika Tuhan bilang, itu milik saya. Saya panggil dia jadi anak saya. Lebih daripada semua hari. Kita mungkin ingatnya sebagai hari waktu kita dibaptis, hari waktu kita menyerahkan diri di altar call atau gimana. Tapi tetap hari yang paling indah, saat terindah adalah ketika kita menjadi milik Tuhan. Karena itu Tuhan yang mengasihi kita. Gitu. Nah terus bagaimana hidup di dalam terang itu? Oke, anggaplah benar Ariel, saya udah dalam terang, so bagaimana tandanya saya dalam terang? Nah di Efesus 2 tadi ayat 10 sebenarnya ada tambahannya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi sudah disampaikan bahwa gini, kalau kamu sudah, Paulus bilang nih ya, kamu dulu mati, diselamatkan Tuhan, habis selamat gimana? Nah ada kehidupan setelah itu. Yang harus kamu kerjakan, ada sesuatu yang Tuhan pengen yang Tuhan sudah siapkan dari kamu, buat kita semua untuk kita kerjakan. Itulah mengapa juga makanya ada satu orang tokoh reformasi Kristen namanya Martin Luther, mungkin ada yang tahu sejarahnya reformasi Kristen. Dia bilang gini, we are saved by faith alone, but the faith that saves is never alone. Kita hanya diselamatkan oleh iman, tapi orang yang udah ngakunya selamat itu gak cuma bilang punya iman doang. Enggak. Artinya apa? Ada bukti-buktinya maksudnya. Ada perbuatan-perbuatan yang menyertai orang-orang yang berani bilang bahwa dia udah diselamatkan. Karena Martin Luther dan kita juga mungkin mengerti betapa mudahnya orang bilang, oh saya orang Kristen, tapi tidak hidup seperti orang Kristen. Gitu. Berapa di antara kita pernah mungkin mengalami masa-masa bahwa kita hidup sebagai orang Kristen, tapi statusnya Kristen, tapi hidupnya gak kayak orang Kristen.
Dan itu bukan tujuan Tuhan menebus kita. Tuhan bukan lalu yang penting kamu selamat aja deh. Setelah itu aku akan tutup mata sama semua perbuatan kamu. Enggak. Setelah kamu selamat ada sesuatu yang Tuhan ingin kita kerjakan. Dan ini yang luar biasa. Ada perubahan dalam hidup kita yang membuat kita juga ingin melakukan itu. Jadi kalau kita udah selamat, tanda-tandanya adalah ada sesuatu dalam diri kita yang berubah. Yang tadinya kita pengen mengerjakan dosa, sekarang jadi gak pengen lagi ngerjain dosa. Atau minimal kalau saudara masih tapi saya masih suka jatuh. Tapi ini kita gak pernah mau berkubang lama-lama. Istilahnya gini, babi memang senang di dalam kubangan. Itu habitat dia. Dia senang di dalam kubangan. Dia makan apa aja yang dia mau, kadang kotorannya sendiri tetap dia makan. Saya yakin itu dia akan mengubah pandangan Bapak Ibu soal babi. Ya. Habis ini tetap ada yang akan makan. Gitu kan ya. Tapi namanya domba bukan di kubangan. Bisa gak domba kecebur ke kubangan? Banget. Itu makhluk paling bodoh katanya domba itu. Penglihatannya cuma berapa meter. Makanya kalau serigala udah datang, dia udah kesian. Dia baru nyadar setelah berapa meter. Buruk sekali. Makanya dia butuh banget digembalakan. Ya. Gitu. Dia mesti dibawa kemana sana. Dia kalau dapat bulunya banyak dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kebayang nggak domba yang bulunya banyak kecebur ke kubangan? Wah, dia bukannya happy. Ya. Dia nggak bisa gerak gitu. Dan waktu dia keluar kotor, dia nggak tahan. Dia pengen dibersihin gitu. Babi nggak pernah bilang mandiin kita dong. Gitu. Bersihin kita dong. Ya dia manggil-manggil kita gitu kan kayak kucing misalnya minta makanan. Enggak, babi seneng-seneng aja gitu. Ya, jadi orang Kristen bisa itu dalam dosa, bisa. Saya nggak bilang bahwa kita semua sempurna gitu. Ya. Tapi ada sesuatu yang mengganggu kita bahwa kita nggak pernah lagi bisa menikmati dosa seperti dulu gitu. Selalu ada sesuatu yang menggedor hati kita, is this not you, ini bukan kamu nggak tercipta untuk ini, ayo balik lagi. So puji Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara mungkin lagi hidup lagi saya bukan orang baik. Ya, percayalah semua di sini nggak ada orang baik, kita semua orang berdosa. Semuanya lagi rawat jalan bareng-bareng. So, terima kasih sudah datang ke kelompok ini gitu. Ya, welcome to the club. Gitu. Kita semua lagi rawat jalan semua. Tapi kita juga semua punya tujuan. Bahwa hidup kita gak pengen sama lagi. Gitu. Nah, makanya kemudian ada 2 poin menang ini. Moga-moga bisa keburu. Ya. Hidup di dalam, jadi apa tandanya hidup dalam terang? Kalau bagaimana kita bisa hidup dalam terang? Hidup dalam terang berarti hidup dalam kasih dan persekutuan dengan saudara seiman. Paling nggak ini yang saya temuin ya. Masih banyak lagi yang lain. Silakan digali lagi. Ya, tadi lagi puji-pujian ada bagian dari lirik lagunya bilang, oh iya ada bagian itu juga tuh gue belum masukin, ya udahlah ya, nggak usah dimasukin semua, cari lagi sendiri. So, Rasul Yohanes, penulis sama Injil Yohanes, lalu nulis lagi sebuah surat, kalau itu ada 3 Yohanes tuh ya. Dan inilah berita, dia punya warna tulisan yang sama, dia selalu bilang bahwa dialah murid yang dikasihi. Nah, kenapa? Karena dia sungguh-sungguh merasa Tuhan mengasihi dia gitu. Sehingga banyak berita dia soal kasih. Dia bilang inilah berita yang telah kami dengar dari dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nyambung ya? Yohanes, 1 Yohanes. Ya, kalau Bapak Ibu baca sampai awal sampai akhir, kita akan selalu menemukan bagian Alkitab selalu menerangkan bagian Alkitab yang lain. Bagian Alkitab yang gak jelas satu sisi akan diterangkan oleh bagian lain yang lebih jelas. Gitu ya. Jadi baca Alkitab usahakan terus tuh ya. Lalu kemudian ayatnya jika kita katakan, nah dia ngomong ini, oke, semuanya yang dalam Tuhan dalam terang, amin. Ya. Nggak lagi dalam gelap, benar. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, yang adalah terang itu, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Kalau kamu bilang kamu hidup dalam terang, tapi kamu tetap hidup dalam kegelapan, kamu bohong berarti. Tapi maksudnya apa? Ya, Om Yohanes ya. Tapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita, nah ini, apa buktinya? Apa konsekuensi logisnya? Beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. So, apa tandanya orang yang udah hidup dalam terang? Apa buah hidup dia? Mereka mau hidup di dalam persekutuan satu dengan yang lain. Apalagi di bawahnya ayat 9, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan
matanya. Simpelnya apa kalau gitu? Ini masih banyak bisa digali, tapi saya menangkap bahwa satu buktinya kalau kita hidup dalam terang Tuhan adalah kita mengasihi saudara kita. Kita nggak menjauh dari persekutuan satu dengan yang lain. Kita berteman dengan banyak orang, tapi satu hubungan yang kita hargai, yang kita sayang, yang kita treasure adalah hubungan dengan saudara seiman kita. Kenapa? Karena ada hal-hal yang nggak bisa kita obrolin kan sama orang-orang yang kenal Tuhan. Setuju? Ada kerinduan-kerinduan, ada sesuatu yang kita bilang, oh kita bisa ngomong soal keluarga, apa. Tapi begitu kita ngomong soal hasrat kita, passion kita sama Tuhan, kita nggak bisa ngomong sama orang lain. Hanya saudara dalam persekutuan lah yang ngerti itu. Saya dengar ada komsel di sini, oke, ada yang DPO, ya, dicari-cari, kemana nih nggak pernah datang lagi, gitu ya. Nah, datang lagi ke komsel. Ya di komsel nggak enak, saya bilang dari awal. Kenapa? Kelihatan banget kamunya. Lemahnya apa, kurangnya apa, curhatannya. Banyak orang bilang, saya gak mau makanya terlalu dekat sama orang. Kelihatan jeleknya. Nah iya itu. Bawa jelek saudara kepada terang. Ya. Memang selalu ada risiko, diomongin lah, ya, digosipin. Betul, kalau misalnya bukan isi orang-orang sempurna. Tapi itu yang Tuhan pakai untuk pendewasaan. Dan itu yang Tuhan pakai juga untuk membuat kita belajar hidup dalam terang. So jangan menjauhi persekutuan, ikut terang. Yang kedua adalah bahwa hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Oke, saya pikir waktu udah mau habis dikit lagi. Nah, begini. Kalau saudara mengaku gini, saya hidup dalam terang, saya anak Tuhan, saya anak terang, maka ada bukti ketaatan. Saya bukan mau bilang sempurna ketaatan kita. Saya suka kalimat ini, it's not about perfection, it's about direction. Sudahkah hidup kita arahkan kepada gini, bahwa saya mau taat sama Tuhan. Iya, saya akan jatuh, bikin salah sepanjang jalan, tapi saya gak akan pernah ganti haluan, saya akan tetap arahkan ke sana. Dan Tuhan emang janji gak ada kesempurnaan di belahan bumi ini. Sebelum surga nggak ada kesempurnaan. Setelah surga kita akan lihat kesempurnaan. Tapi orang-orang ini yang ikut Tuhan, mereka selalu hatinya tertuju kepada Dia, pengen taat sama Dia. Makanya lalu Paulus bilang apa? Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sama ya, gitu ya. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Ya. Ada yang masih ngomong membahas keluarga orang Korea itu. Saudara kenal keluarga orang Korea? Marganya An. Ya. Anak-anaknya ada yang Jing, Jrit, Jis. Gitu ya. Mereka suka disebut bersama-sama kadang-kadang gitu. Orang Sunda paling seneng, ASG. Gitu ya. Ya. Yang nggak tahu nggak apa-apa, terima kasih Anda masih murni. Gitu ya. Yang tahu, oh iya, ada orang kadang omongannya masih kayak gitu. Saya nggak bilang bahwa saudara paling buruk di antara semua, enggak. Saya juga punya dosa saya sendiri. Saya mungkin nggak mengumpat, saya punya dosa saya sendiri. Tapi satunya yang bisa paling perkataannya berubah. Ya. Karena hal ini tidak pantas, tapi sebaliknya apa? Ucapkanlah syukur. Katanya. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah berhala. Semua itu disamakan. Yang dapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan dengan kata-kata yang hampa, karena hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Kadang-kadang hubungan kita kelihatan, siapa yang jadi kawan dekat kita. Siapa yang jadi kelompok yang suka kita ikuti. Apakah kita mencari orang-orang yang takut akan Tuhan, atau kita justru mencari orang yang suka kegelapan seperti itu. Gitu ya. Oke, ada lagi. Oke, memang kamu dahulu adalah kegelapan, ingat lagi. Tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Kayaknya enak, asik sekarang, tapi gak ada buahnya nanti. Dosa itu enak melakukannya. Setelahnya apa? Cuma nyesel. Enaknya sebentar, nyeselnya panjang. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Paulus bilang buka, expose, bukan berarti permaluin orang lain begini. Kalau saudara punya kesaksian hidup bahwa dulu saya pernah ngelakuin ini dan teman-teman ini gak ada buahnya, cerita. Jangan ragu, jangan malu itu bahwa saya udah ada di kegelapan, saya tahu hasilnya cuma malu, gak enak, penyesalan dan lain-lain. Tolong jangan lakukan itu. Di mana kita bisa dengar cerita tersebut? Dalam persekutuan. Waktu kita saling berbagi, ini masa lalu saya. Kenapa? Bukan untuk mengatakan saya orang jahat, saya orang baik, enggak. Cuma untuk bilang, jangan sampai kayak saya. Ya.
So jangan malu sama masa lalu kita. Coba cerita. Banyak generasi muda di bawah yang perlu dengar kesaksian kita supaya mereka tahu jangan kejeblos di lubang yang sama gitu. Sebab menyebutkan siapapun yang disebut oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. So, gitu ya. Nih saya skip aja nggak apa-apa. Agak ayatnya kedua. Nah, gimana respon kita kalau gitu? Saudara dengar ini semua? Nah, sayangnya kalau saudara baca di bawahnya, para ahli Taurat yang dengar itu apa? Mereka nggak seneng dengarnya. Mereka bahkan menyindir kepada Yesus. Bapakmu itu siapa sih? Di mana sih bapak kamu? Karena waktu itu katanya ada rumor, ada beberapa penafsir bilang rumornya adalah Yesus tuh selalu diserang dengan gosip bahwa dia itu anak haram. Anak haram. So mereka selalu, bahkan ada yang bilang, makanya menyebar gosip bahwa Yesus itu lahir dari orang Romawi sebenarnya. Orang Romawi bapaknya. Yusuf itu coba untuk cover up aja. Ya, jadi mereka bilang, siapa sih bapak kamu? Mereka mencibir gitu. Mereka nggak senang dengar apa kata Yesus. Kenapa? Karena dosa mereka kena. Nah hari ini apa respon kita? Waktu kita dengar dosa kita disebut, waktu kita dengar bahwa ini salah itu, apakah hati kita masih bilang, tahu apa kamu? Biasa aja. Ini kan cuma untuk kalau lagi stres. Saya lagi stres begitu. Cuma meredakan stres aja. Gitu. Nggak kecanduan kok. Cuma untuk meredakan stres. Gitu. Misalkan. Apa respon kita waktu terang itu datang dan mungkin menelanjangi perbuatan kita. Menerangi kita. Apa kita bilang, jangan ke arah saya Tuhan. Saya mau apa kita lari. Atau kita mau datang sama terang itu bilang, Tuhan ini saya. Ya kotor, belepotan. Nggak layak. Tapi Tuhan ini saya. Gitu. Nah sama seperti tiang api yang menyertai bangsa Israel dalam kegelapan menuju tanah perjanjian. Demikian juga Yesus Kristus terang dunia menyertai orang percaya hingga sampai pada hidup kekal. Bapak Ibu sudah takut sama hidup sekarang ini? Saya khawatir, ya saya ada khawatirnya keuangan keluarga, pekerjaan, anak-anak. Aduh kalau digedein jadi apa ya? Gitu ya. Kemarin kami baru tes fingerprint anak saya. Yang pertama itu kita coba gitu ya. Ya ada yang bilang, mungkin ada yang kontroversi, ada yang bilang, ini kayak baca ramalan, setelah saya coba cek sih enggak kayak gitu. Tapi ada beberapa bilang, wah anak saya kayak gini banget ya. Tuhan ada pada ngelayan gitu ya. Boleh ditukar enggak Tuhan? Gitu ya. Tapi, ya begini, so tantangannya besar. Siapin duit banyak katanya, alah siapin duit banyak gitu. Jadi, tapi Tuhan saya tahu, Tuhan beserta dengan saya. Tuhan tidak akan meninggalkan saya. So, jangan takut hadapi masa depan. Kristus datang agar kita dapat melihat betapa buruknya hidup dalam dosa dan betapa indahnya hidup di dalam Kristus. Ya, yang adalah terang dunia. Kalau hari ini saudara bisa lihat, ya hidup dalam dosa itu pada akhirnya nggak ada ujungnya gitu, nggak ada gunanya. Malah mungkin ada beberapa di antara kita lagi menghidupi konsekuensinya. Iya dulu gara-gara saya jahat, nakal, bikin dosa, akhirnya keluarga saya jadi kayak gini. Makanya hidup saya sekarang kayak gini. Ya, semoga kalau hari ini sudah lihat terang itu, ya Tuhan nggak ngubah masa lalu kita. Tapi tidak tahu, oh hidup dalam Kristus itu indah kok, lebih indah, guilt free, nggak ada rasa apapun yang perlu kita sesalin. Semuanya kita syukuri. Dan terakhir, Kristus datang agar kita yang percaya kepadanya dapat memantulkan terangnya kepada dunia sehingga Bapa Surgawi dimuliakan. Kamulah sekarang terang dunia. Ya. Gimana respon saudara? Berat ya? Berat Tuhan jadi terang dunia. Tapi ini Tuhan menyertai saudara. Tuhan ada di dalam saudara. Tuhan yang sama yang sudah selamatkan saudara. Tuhan yang sama juga akan bawa saudara sampai garis akhir. Sampai kita sampai di tanah perjanjiannya. Mari kita berdoa. Ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan ini. Dan datang kepada Tuhan. Kalau ada mungkin dosa-dosa kita yang kita suka sembunyikan. Yang selama ini kita tahan-tahan. Kita simpan dalam gelap. Ya Bapak Ibu, sekarang kesempatannya. Silakan berproses dengan Tuhan. Tuhan Yesus, ini aku, Engkau tahu. Tapi aku datang kepada terang-Mu. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Mungkin juga saudara ada yang dulu hidup dalam dosa. Tapi sekarang saudara hidup dalam terang. Puji Tuhan. Biarlah yang keluar dari mulut saudara selalu puji-pujian. Tuhan terima kasih. Siapa sih aku sampai Tuhan selamatkan aku. Aku orang jahat, orang berdosa. Tapi Tuhan terima kasih mau sayang sama aku. Mau peduli sama aku. Selamatkan aku. Bawa aku pada terang-Mu Tuhan. Terima kasih. Biarlah hari ini yang muncul ucapan-ucapan syukur. Keluar ucapan syukur. Terima kasih.
Bapak Ibu Saudara yang selama ini mungkin menjadi Kristen sejak lama, sudah pelayanan, sudah ikut ini itu, dan mungkin hari-hari ini mereka lelah, bosan, jenuh, capek, dan mungkin hati kita ada yang bilang, ikut Tuhan gitu-gitu aja. Semoga hari ini saya berdoa firman Tuhan mengembalikan kekaguman saudara kepada terang itu, kepada hidup dalam Kristus. Betapa senangnya, bahagianya, dan betapa besar kasih karunia Dia. Bukan cuma untuk di dunia ini, tapi untuk kehidupan selanjutnya. Tersedia bagi saudara. Tersedia bagi kita. Dan bila kita bukan jadi orang-orang yang menggerutu, jadi orang-orang yang bosan ikut Tuhan, tapi selalu terkagum-kagum. Tuhan, Engkau begitu baik, luar biasa, Engkau begitu indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Kalau kami ingat siapa kami, mati dalam dosa-dosa kami. Bahkan kami, ada masanya kami senang menikmati hidup dalam dosa. Kami kira kami orang beragama, tapi kami sebenarnya sedang melayani diri kami sendiri pada masa-masa itu. Tapi sekarang Tuhan, kami lihat bagaimana Tuhan betapa besar kasih karunia-Mu. Bahwa kalau kami boleh percaya, kalau kami boleh datang, itu semua karena Engkau yang menganugerahkan kepada kami. Bukan hasil usaha kami. Siapakah kami Tuhan sehingga Engkau memilih kami. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih. Dan kami mau datang pada terang-Mu. Tuhan ampuni kami, dosa-dosa kami yang kami simpan dalam kegelapan. Yang gak ada yang tahu, pasangan kami tidak tahu, orang tua atau anak kami, kalau kami tidak ada yang tahu. Tapi Engkau tahu Tuhan. Dan kami bawa ke hadapan-Mu. Kami bawa ini kami Tuhan, apa adanya kami. Ambil ini Tuhan. Kami tidak mau lagi simpan yang busuk, tidak mau lagi simpan yang dosa-dosa kami. Tuhan tolong kami angkat tangan berseru, Tuhan tolong kami Tuhan. Reach out sama kami Tuhan. Beri kami kekuatan untuk lepas. Kami orang merdeka, kami bukan lagi orang yang dalam perbudakan dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila terang-Mu menyinari kami dan kami melihat ke arah depan yang orang-orang bilang suram, yang orang bilang gelap. Kami gak tahu ke depan seperti apa. Pemilu Indonesia, kehidupan perekonomian, ketidakstabilan dunia, tantangan-tantangan kecil, tantangan besar, kehidupan anak-anak kami, masa depan anak-anak kami, orang tua kami, bahkan kami sendiri. Passion kami, mimpi kami, kerinduan kami, Tuhan yang kami gak tahu bakal jadi apa enggak. Semuanya kami bawa dalam tangan-Mu. Kami percaya masa depan kami cerah dan terang. Bukan karena kata-kata kosong, bukan kenapa. Karena Engkau yang berkata. Karena Engkau ada di sana. Dan juga ada bersama kami dan menyertai kami sepanjang jalan sampai di sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan kami dalam firman-Mu. Dan firman-Mu Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Dan pakai kami juga jadi terang buat orang-orang di sekitar kami. Sehingga pada akhirnya mereka juga bisa melihat terang yang sama yang sudah kami terima ini. Dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian.